Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas materi kami tentang sistem energi pada tubuh manusia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya David Septian Siregar. Selanjutnya teman saya. Dengan saya Ferdinand Spy. Saya Mark Bejar Ginting. Saya Ventika Purba. Pada sistem energi tubuh ada yang namanya sumber energi. Untuk bergerak, makhluk hidup memerlukan sejumlah energi yang berasal dari makanan. Bahan makanan yang dikonsumsi tidak bisa langsung digunakan sebagai energi. Tetapi bahan makanan tersebut harus diubah menjadi energi kimia yang berbentuk ATP atau adenosin trifosfat. Energi dan kerja. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, sedangkan kerja dapat diartikan dengan daya yang dilakukan pada jarak tertentu. ATP yang terbentuk dalam sel otot kemudian diangkut ke setiap sel yang membutuhkan. Pembentukan energi. Apabila ATP pecah akan menjadi ADP dan PI, maka akan dilepaskan sejumlah energi. Energi inilah yang digunakan untuk kontraksi, otot, dan proses biologis lainnya. Satu senyawa fosfat yang dilepaskan dari 1 mol ATP akan dikeluarkan energi kurang lebih sebesar 7-12 kcal atau kilokalori. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Pembentukan ATP sebenarnya terbentuk dari ADP dan PI melalui proses oksidasi molekul penghasil energi. Selanjutnya, ATP tersebut dipecah kembali menjadi ADP dan PI serta sejumlah energi untuk reaksi biologis. Penyediaan ATP. Ada 3 cara untuk menyediakan ATP, yaitu 1. Sistem ATP PC atau fosfogen sistem. 2. Sistem glikolisis anaerobik. 3. Sistem aerobik. Sistem ATP PC. Aktivitas fisik akan terjadi kontraksi berulang-ulang. Untuk keperluan ini, ATP yang telah dipecah harus terus-menerus dibentuk kembali. Untuk membentuk ATP kembali, yang paling cepat adalah melalui pemecahan PC. Maka dikenal dengan sistem ATP PC. PC merupakan senyawa kimia yang mengandung fosfat yang tertimbun dalam otot. Maka sistem ini juga dikenal dengan sistem fosfagen. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Energi dari ATP. Penyediaan energi dari ATP melalui sistem ATP PC jumlahnya sangat sedikit, yaitu hanya cukup untuk menyajikan energi selama 5-10 detik. Untuk meningkatkan kualitas sistem ATP PC tersebut, diperlukan latihan yang cepat dan berat. Sistem ATP PC ini bermanfaat untuk gerakan-gerakan yang mendadak atau olahraga yang membutuhkan kecepatan. Sistem glikolisis anaerobik. Pada sistem glikolisis anaerobik akan memecah glikogen dalam otot menjadi glukosa untuk memperoleh energi yang akan digunakan untuk merensintesa ATP. Pembentukan energi melalui proses ini berlangsung lebih panjang dan lebih lambat dibandingkan sistem ATP PC. Sistem ini akan berlangsung pada latihan yang intensif, yaitu melalui pemecahan glikogen menjadi glukosa. Jika sebuah molekul glukosa masuk ke dalam sel dan digunakan untuk membentuk energi, maka diperlukan serangkaian reaksi kimia yang disebut proses glikolisis. Proses ini disebut dengan sistem glikolisis anaerobik. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ciri glikolisis anaerobik. Glikolisis anaerobik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
1. Menyebabkan terbentuknya asam laktat yang dapat menyebabkan kelelahan. 2. Tidak membutuhkan oksigen. 3. Hanya menggunakan karbohidrat. 4. Menghasilkan energi untuk meresintesa ATP. Sistem anaerobik. Pada sistem anaerobik meliputi oksidasi karbohidrat, lemak, dan protein yang berlangsung di mitokondria melalui serangkaian proses glikolisis anaerobik. Sistem anaerobik dapat digunakan untuk menyediakan ATP jika oksigen dalam otot mencukupi dan kerja otot tidak berlangsung cepat dan dapat bertahan lama. Proses penyediaan energi melalui sistem ini merupakan proses rangkaian yang panjang dan sangat kompleks, sehingga sistem ini lebih cocok digunakan untuk melakukan aktivitas dalam waktu lama. Sistem aerobik. Rangkaian reaksi ini diperlukan reaksi yang lama dengan bantuan beratus-ratus enzim. Reaksi kimia dalam sistem ini berlangsung di dalam sel otot, yaitu di mitokondria. Proses oksidasi pada sistem ini terjadi melalui glikolisis aerobik, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Sekian dan terima kasih. Begitulah pembahasan kami yang berisi materi sistem energi pada tubuh manusia. Kami menerima saran dan kritik dari rekan semua dan pertanyaan dari rekan-rekan semua. Dapat diketik dalam kolom komentar. Terima kasih.